wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana nih kabar hari ini? Senang sekali deh kita bisa jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial bersama Ibu, yaitu Ibu Nani Kurniasi. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari bab 3, yaitu pada subbab kerjasama antar negara-negara ASEAN. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ASEAN atau yang dikenal dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Perbara ini merupakan organisasi tingkat kawasan yang menjadi wadah kerjasama bagi 10 anggota negara ASEAN lainnya. Menjalin kerjasama antar negara tentulah tidaklah mudah. Ada banyak hal yang perlu menjadi perhatian. Demikian juga dengan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Kerjasama yang mereka bangun ini pastinya harus memiliki dasar yang kuat. Nah, sekurangnya ada 2 faktor utama yang melatar belakangi adanya kerjasama di antara negara-negara ASEAN tersebut. Yang pertama adalah adanya persamaan dan perbedaan pada sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara ASEAN. Dan yang kedua yaitu adanya persamaan dan perbedaan kondisi geografis yang dimiliki oleh masing-masing negara anggota ASEAN. Adapun kerjasama di antara negara-negara ASEAN ini dilakukan dalam beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang politik pertahanan. Yang kedua itu adalah bidang ekonomi. Dan yang ketiga itu ada bidang sosial budaya. Dan yang keempat itu di bidang pendidikan. Untuk lebih jelasnya tentang penjelasan kerjasama di masing-masing bidang tersebut, yuk kita saksikan penjelasan berikut ini. Baiklah anak-anakku, yang pertama kita akan membahas tentang kerjasama di bidang politik dan pertahanan. Kerjasama di bidang ini dimaksudkan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian baik di ASEAN maupun dunia. Adapun beberapa contoh kerjasama di bidang ini antara lain, yang pertama ada ASEAN Defense Minister Meeting, yang merupakan pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN yang membahas penguatan kerjasama pertahanan di kawasan guna meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan saling percaya di antara negara-negara anggota ASEAN. Berikutnya ada juga pengiriman duta dan konsulat. Pengiriman duta dan konsulat di sini sangat dibutuhkan agar dapat menjadi wakil negara dalam berdiskusi dan juga menjalankan peran sertanya dan dalam stabilitas politik di ASEAN. Yang ketiga ada perjanjian ekstradisi. Perjanjian ini merupakan kerjasama yang dibuat sebagai upaya untuk mengentaskan kejahatan lintas batas seperti perdagangan narkoba, terorisme, perdagangan orang, penangkapan ikan ilegal, hingga kejahatan pencucian uang. Yang keempat yaitu perjanjian zona bebas senjata nuklir. Senjata nuklir adalah senjata yang paling berbahaya, apalagi jika senjata tersebut ada dan dikembangkan di kawasan ASEAN. Oleh sebab itu, maka diadakanlah perjanjian zona bebas senjata nuklir Asia Tenggara yang ditandatangani pada KTT ASEAN di Bangkok pada tanggal 15 Desember 1995. Yang kelima ada Traktat Persahabatan dan juga Kerjasama. Traktat Persahabatan dan Kerjasama ini ditandatangani pada tahun 1979 dan bertujuan untuk menciptakan situasi politik yang stabil di kawasan Asia Tenggara. Dan yang terakhir itu ada kerjasama di kawasan yang damai, bebas, dan netral atau biasa dikenal dengan ZOFAN. Berikutnya kita akan bahas tentang kerjasama di bidang ekonomi.
Dalam bidang ekonomi, ASEAN berusaha menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Adapun bentuk kerjasama tersebut antara lain adalah yang pertama, Pusat Promosi ASEAN. Pusat Promosi ASEAN saat ini telah dibuka di Jepang. Harapannya agar negara yang pesat kemajuannya ini dapat meningkatkan ekspor negara-negara anggota ASEAN ke dalam negerinya. Kemudian, untuk mewujudkan pembaruan ekonomi di kawasan ASEAN, maka kemudian dibentuklah MEA atau lebih dikenal dengan nama Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kerjasama ekonomi lainnya yaitu adalah kerjasama di sektor cadangan pangan. Indonesia, Vietnam, dan Thailand adalah 3 negara pemasok padi terbesar di ASEAN. Ketiga negara tersebut pun berkomitmen untuk menjadi penyedia cadangan pangan bagi negara-negara tetangga mereka sesama anggota ASEAN lainnya. Yang terakhir adalah kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas atau dikenal dengan AFTA. AFTA adalah satu bentuk kerjasama yang berfungsi membantu produsen dari sektor produksi di tingkat lokal untuk mendapatkan fasilitas yang bersifat khusus. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerjasama di bidang pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan adalah salah satu faktor penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsanya. Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan antara lain adanya penawaran beasiswa pendidikan, kemudian ada juga Olimpiade Regional Asia Tenggara di bidang pendidikan untuk negara-negara anggota ASEAN, dan juga ada ASEAN Council of Teachers atau ACT sebagai bentuk pertemuan guru-guru dari berbagai negara anggota ASEAN. Yang terakhir kita akan membahas tentang kerjasama di bidang sosial budaya. Kerjasama di bidang sosial budaya dilaksanakan oleh COSD atau Committee on Social Development. Adapun contoh kerjasama di bidang sosial budaya di antara negara-negara anggota ASEAN antara lain adanya ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development of Property Education sebagai forum pertemuan tingkat menteri yang menangani pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Kemudian untuk membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan ASEAN, maka dibentuklah yang namanya ASEAN Ministerial Meeting on Women. Selain itu ada juga program peningkatan kesehatan, makanan dan juga obat-obatan. Kemudian adanya pertukaran budaya dan seni juga festival film ASEAN. Kemudian ada juga penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN, dan adanya juga penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali, yaitu yang kita kenal sebagai SEA Games. Nah anak-anakku, itu tadi penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi bisa dimengerti dan dipahami oleh kalian. Dan tentunya apa yang Ibu jelaskan tadi itu jauh dari kata sempurna. Tetapi Ibu berharap dari penjelasan Ibu kalian bisa termotivasi untuk menggali dan mencari lagi materi tentang kerjasama di antara negara-negara ASEAN ini. Anak-anakku, untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi, maka berikut ini Ibu akan menjelaskan atau Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik yang harus kamu isi. Anak-anakku, sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya Ibu memohon maaf dan semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa berguna untuk kehidupan kalian baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Terima kasih anak-anakku atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.